dalam bentuk hard copy, soft copy atau apapun, tetap 10 tahun dan di Indonesia teman-teman ya. Kenapa? Karena kadang ada masalah pidana. Nah, pidana itu kan sampai 10 tahun. Jadi teman-teman jangan sembarangan membuang-buang dokumen jika belum 10 tahun. Seyogyanya teman-teman mempunyai suatu tempat tertentu untuk mengarsipkan hal tersebut. Ya mudah-mudahan sih nggak ada masalah gitu. Cuman kalau ada masalah kan repot sendiri nanti. Oke, kemudian output. Output laporan keuangan itu apa sih? Output laporan keuangan biasanya itu adalah laporan rugi laba, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan laba ditahan, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, ini biasanya kalau di audit ini keluar semua ya. Ada 5. Saya pernah memenangkan sidang pengadilan pajak hanya karena saya mencermatin dari output laporan keuangan ini. Kami, Mas Adit ya, kita berdua Mas Adit ya. Di mana pada waktu itu pemeriksa hanya melihat laporan keuangan dalam posisi laba rugi. Kita sampaikan ke Yang Mulia bahwa ada laporan posisi keuangan laba rugi itu bukan cuma itu hanya satu bagian, masih ada neracanya, masih ada laporan arus kas, pergeseran laba ditahan dan ada CALK. Itu tidak diperhatikan oleh tim pemeriksa. Nah, padahal ada keterkaitan satu sama lain. Nah, dari situlah kita memenangkan karena ternyata pemeriksa memang tidak melihat pos-pos yang lain. Pada waktu itu kami memenangkan salah satunya dari itu. Jadi pajak tetap tidak bisa dijauhkan dari keuangan. Dalam arti akuntansi. Walaupun ada banyak orang bilang sekarang kalau pengadilan pajak harus hukum ya Mas Adit ya. Tapi dalam kenyataannya akuntansi tetap memegang peran penuh teman-teman ya. Jangan ragu-ragu tetap memperkuat basis akuntansi Anda. Nah ini adalah isu tentang KAP ya. Jadi sekarang ada namanya SILK, Sistem Informasi Laporan Keuangan di mana jika KAP terdaftar itu mengaudit, mereka akan melaporkan dalam Kementerian Keuangan sehingga dapat dilihat. Nah, pasal 68 tentang perseroan terbatas diantaranya adalah mewajibkan perusahaan yang omset di atas 50 M wajib diaudit. Jadi jangan sampai kalau Anda punya omset di atas 50 M, Anda tidak diaudit rekan-rekan ya. Nanti akan ada masalah ya. Biasanya pemeriksa pada waktu melihat melihat SPT yang dilihat pertama adalah diaudit apa enggak, auditnya mana. Dulu waktu saya jadi pemeriksa pajak, mohon izin, jujur, kita tuh punya list beberapa auditor yang ditandain lah istilahnya, gitu. Ditandain dalam tanda kutip ya. Kalau di audit, auditornya siapa sih? Ini. Biasanya masalahnya di sini. Oh, ini biasanya nyembunyinya di sini. Itu sudah ketahuan. Tuh. Nah, begitu Anda omset di atas 50 M tapi tidak diaudit, itu akan jadi masalah. Begitu juga jika Anda mempunyai hutang bank, Anda tidak diaudit, itu nggak mungkin, nggak masuk akal. Jadi kadang pada waktu pemeriksa itu akan lihat kolom pasifa Anda. Oh, ada hutang bank. Dia akan lihat laporan keuangan Anda, profit loss ada bunga bank. Oh, ada bunga bank. Begitu dilihat loh, kok nggak diaudit? Lah itu pasti ada kebohongan dalam laporan keuangan tersebut karena tidak mungkin perusahaan yang meminjam uang di bank tidak ada laporan keuangan. Semua bank mensyaratkan kalau ada kredit ke bank, perusahaan itu wajib membuat laporan keuangan. Dan sudah jadi rahasia umum, terjadi double book. Mulai sekarang teman-teman dengan kemungkinan Cortex bisa mengambil data dari mana saja, teman-teman mulai perhatikan jangan sampai benar-benar double book ya. Bahaya nanti teman-teman tuh. Itu. Oke, saya lanjut. Oke, ini adalah pos bagaimana kalau perusahaan
atau wajib pajak dalam hal ini tidak menyelenggarakan pembukuan. Nah, bagaimana kalau tidak melakukan pembukuan? Nah, maka ataupun tidak meminjamkan dokumen, maka tidak dapat dihitung pajaknya. Kalau tidak dapat dihitung pajaknya, pemeriksaan bisa ada dua kemungkinan. Satu, ada unsur pidana, kemungkinan akan diperiksa dengan bukti permulaan jika ada deliknya. Di mana deliknya pasal 39. Pasal 39 itu kalau diterapkan dengan benar, teman-teman, banyak WP dipidana. Karena WP banyak yang tidak lapor SPT. Salah satu delik di pasal 39 adalah ditemukan penghasilan tapi tidak lapor SPT. Jadi Anda bayangkan kalau WPOP sekian juta, yang lapor sekian juta, sisanya nggak lapor tapi punya penghasilan. Nah, itu pidana bisa jatuhnya. Tapi ya sama seperti pidana umum juga. Ada buang, ada habis, misalkan jam dinding ada habis, baterainya ada buang baterai sembarangan, itu masuk pidana juga. Ya, pidana juga. Lah, tapi kan nggak semungkin kayak gitu dipidana, nanti penjara penuh. Gitu. Nah, kalau bisa dihitung pajaknya, maka akan dihitung dengan penetapan secara jabatan, di mana sanksinya adalah 50%. Dan penetapannya bisa melalui peredaran brutonya dengan memakai norma. Itu normanya bagaimana? Nah, ada kalau penetapan jabatan, teman-teman, ada keberatan nggak akan ada gunanya. Karena penetapan jabatan itu artinya Anda tidak meminjamkan dokumen, dan otomatis tidak dapat hitung pajaknya, makanya pemeriksa menghitung pajaknya dengan dokumen yang ada. Sehingga kalau ada keberatan, dokumen yang tidak disampaikan pada saat pemeriksaan tidak akan diterima, dan itu hati-hati. Ya, itulah pentingnya pembukuan. Dulu penetapan secara jabatan sanksi 50%, sementara kalau penetapan biasa kan dulu 2% per bulan, maksimal 24 bulan. Sehingga 48% kalau normalnya setelah eh, lewat 2 bulan, 2 tahun. Artinya apa? 48 ke 50%, selisihnya sedikit, cuma 2%. Tetapi sejak aturan baru di mana bunga itu mengikuti suku bunga yang ditetapkan, itu rata-rata 1,5, 1,7, itu teman-teman material sekali. 0,3 kalau kalikan 24 bulan, kan lumayan. Itu mulai hati-hati ya teman-teman ya. Selisihnya banyak sekali sekarang. Kesannya banyak. Oke, ini adalah alur umum penyusunan SPT PPN Badan. Siapkan eh, laporan keuangan. Sebelum laporan keuangan seperti biasa, tentunya Anda melakukan penjualan. Penjualan tentunya basisnya ada dokumen sumber. Kemudian setelah jurnal di buku besar dan terbitlah trial balance atau neraca saldo ya. Biasanya kita kalau pemeriksa selalu minta TB bulanan. Kemudian TB diaudit menjadi laporan keuangan, entah in-house atau diaudit menjadi laporan keuangan. Kemudian dilakukanlah rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal menghasilkan koreksi fiskal, apakah menjadi koreksi positif atau negatif? Dan akhirnya menghasilkan SPT PPh Badan. Jadi rekonsiliasi fiskal adalah jembatan penghubung dari laporan komersil ke SPT PPh Badan. Segitu pentingnya rekonsiliasi fiskal. Kenapa? Karena rekonsiliasi fiskal yang memungkinkan terjadinya koreksi fiskal. Jika rekonsiliasi fiskal Anda sudah tepat, tentunya koreksi fiskal Anda, insya Allah nggak akan ada masalah. Tuh. Oke. Nah, kemudian kita beranjak ke agenda kita kedua, yaitu klasifikasi terkait pendapatan dan biaya. Penghasilan. Penghasilan apa sih? Kata-kata di pasal 4. Jadi kalau ngapalin eh, pajak PPh Badan itu gampang sebetulnya. Penghasilan di mana? Pasal 4. Biaya di mana? Yang boleh dibebankan sama tidak di mana?
pasal 6 dan 9. Jadi kunci pertama pelajaran PPAB dan itu pasal 4, 6, dan 9. Udah. Nanti baru turunan-turunannya nanti teman-teman bisa lihat lebih lanjut. Oke. Penghasilan kata-kata di pasal 4 adalah semua tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, ya, diterima atau diperoleh WP, berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, karena Indonesia menganut worldwide income, dapat dipakai untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan WP dengan nama dan dalam bentuk apapun, ya, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Itulah kenapa hibah warisan itu sering jadi sengketa juga, teman-teman ya. Semua tambahan kemampuan ekonomis. Jadi kalau Anda misalnya kemampuan ekonomis itu awalnya nggak punya penghasilan, jadi nol menjadi satu itu akan berkesan Anda punya penghasilan make sense. Awalnya 10 jadi 20, oh berarti penghasilannya bertambah. Berarti punya penghasilan nih. Tetapi hati-hati juga di pos-pos tertentu nanti di balance sheet Anda. Hutang. Awalnya hutangnya 100, tiba-tiba hutangnya 30. Lah, berarti kan punya kemampuan bayar hutang. Tetapi begitu punya kemampuan bayar utang, tetapi tidak profil Anda tidak mencerminkan mampu bayar utang, berarti ada kemungkinan penghasilan yang Anda tidak laporkan. Gitu, Bapak Ibu ya. Biasanya kita ambil istilah pada waktu PPN Badan kemarin, ada pegawai yang gajinya 10 juta per bulan, Mas Adit ya. 10 juta per bulan, misalnya itu kalikan 12 bulan atau THR, jadikan 13 misalnya. Berarti kan 130 juta, tapi dia tiba-tiba mampu beli rumahnya harganya 200 juta cash. Nah, berarti kan dari mana rumahnya ini, ya itu pasti akan ditanya oleh kantor pajak di situ. Kemudian ada satu nama entitas, yaitu namanya BUT. BUT itu bisa, kalau saya ambil contoh itu seperti, ngambil gampangnya itu adalah pihak perusahaan luar negeri pengen bertransaksi di Indonesia, tetapi tidak pengen mendirikan perusahaan yang gede, tidak pengen bikin anak cabang, akhirnya ditimbulkanlah BUT. BUT, penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT dan dari harta yang dimiliki dikuasai, penghasilannya sebagaimana dimaksud pasal 26, sepanjang hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan memberikan penghasilan. Jadi, pemeriksa pajak harus melihat adanya hubungan efektif. Kemudian penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, jika pemberian jasa, kemudian penjualan barang itu dilakukan di Indonesia, akan jadi penghasilan Indonesia. Misalnya kantor pusatnya Singapura, ternyata memberikan jasa konsultasi di Indonesia. Ada BUT-nya di Indonesia memberikan jasa konsultasi yang sama. Nah, itu penghasilan dari induk itu akan ditarik sebagai penghasilan anak. Itu dalam international tax disebut first attraction. Ya, teman-teman ya. Ditarik itu penghasilannya menjadi penghasilan anak. Dalam hal ini BUT-nya. Oke. Inilah pasal 4, teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri apa sih definisi penghasilan-penghasilan, objek-objeknya apa. Itu ada. Pak, dividen penghasilan nggak? Ada di sana dividen. Lihat aja nanti ada. Pak, penggantian imbalan bagaimana? Selisih penilaian aset bagaimana? Itu ada semuanya. Semuanya ada. Yang akan jadi konsideran kita tahun 2023 ini adalah Natura, di mana adanya PP 5 2022 yang menyatakan beberapa jenis Natura tertentu itu penghasilan. Ya, teman-teman ya. Dengan syarat dan ketentuan berlaku, Natura sekarang benefit income adalah penghasilan. Kemudian identifikasi ada beberapa penghasilan final. Final itu artinya berakhir, tidak lanjut. Ya, tidak lanjut. Misalnya ada UMKM, kena tarif 0,5%, ya sudah, itu selesai. Itu. Ada real estate, ada usaha konstruksi, tarifnya berapa? Ya, itu sudah. Terus gimana biaya-biaya? Biaya-biaya pembukuan silahkan, tapi tidak boleh dibebankan. Karena yang dilihat langsung offset aja ada. Gitu.
Oke. Kemudian yang bukan objek. Nah, bukan objek apa aja sih? Nah, itu ada di pasal 4 ayat 3. Warisan ada, bantuan sumbangan ada, warisan tentunya dengan syarat ketentuan berlaku juga. Tidak ada gratis di negara kita ini. Ada beasiswa juga, ada syaratnya beasiswa pendidikan ke anak perusahaan, anak direktur atau bagaimana itu juga akan jadi masalah juga kadang. Kemudian bagaimana kalau bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan komoditer non saham itu ada. Jadi teman-teman, tentang penghasilan yang kena objek, yang final, dan yang bukan objek ada di pasal 4 semuanya. Ya. Oke. Nah, natural dan kenikmatan yang bukan objek, apaan sih? Yang bukan objek itu ada di pasal 4 ayat 3 huruf D. Ya, yaitu makanan minuman bagi seluruh pegawai. Jadi dinikmati bersama. Pak, buka puasa bersama bagaimana? Saya rasa buka puasa bersama termasuk dalam ini ya, bukan objek karena dinikmati bersama kan undangannya seluruh kantor, satu kantor. Terus natura atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Lah, daerah tertentu tentunya ada penegasannya, yaitu ada dapat SK-nya. Biasanya adalah perusahaan-perusahaan tambang, perusahaan-perusahaan sawit yang di dalam hutan atau apa, itu mereka menyediakan fasilitas-fasilitas tertentu berbentuk mes mungkin, sekolah-sekolah buat anak-anak putra-putri pegawainya, fasilitas kesehatan, lah itu boleh ya, bukan objek sepanjang ada SK-nya. Tuh. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita menyambungkan antara pendapatan dan kredit dan PPN. Itu teman-teman nanti perlu pelajari juga ya. Di mana pendapatan itu laba bersihnya itulah yang kena pajak ya. Pendapatan itu laba bersihnya yang kena pajak. Biaya ya, biaya jika bisa itu bisa menghasilkan sebagai kredit pajak ya. Bisa juga sebagai pajak masukan. Biaya seperti Anda beli bahan baku, itu kan ada pajak masukannya. Nah, itu. Begitu juga biaya kadang ada eh, melakukan apa namanya ya impor barang, itu kan ada kredit pajaknya juga ada gitu teman-teman ya. Kemudian penghasilan yang tidak final. Kalau penghasilan tidak final, tentunya kena pakai PH. Kenapa? Karena penghasilannya tidak final, jadi kena dan terutang PPN juga. Nah, yang joint cost bagaimana? Ya, joint cost tentunya ada aturan tersendiri. Gitu. Kalau pajak masukan sehubungan dengan kegiatan langsung apa enggak itu nanti akan proporsional ya, dihitung proporsional juga. Penghasilan bagaimana jika penghasilan yang pendapatan yang untuk penghasilan yang bukan objek, maka tidak kena PPh terutang, bukan objek, sehingga tidak terutang PPN juga. Itu nanti teman-teman bisa pelajarin sendiri. Ini hanya gambaran bagaimana penjabarannya, korelasinya. Ini sudah pernah kita lakukan juga di pelatihan-pelatihan kita sebelumnya ya, teman-teman ya. Dan sejak berlaku propolet e-faktur ya, sekarang tidak terlalu sulit ya untuk mengidentifikasi kredit pajak kita terkait faktur pajak, bukti potong, nongol. Mungkin teman-teman kemarin yang sudah lapor SPTOP lihat sendiri kan bukti potong nongol. Tiba-tiba nongol bukti potong ini penghasilan apa? Nah, ternyata oh dari ini bukti potongnya ada. Biaya. Nah, biaya teman-teman terkait PPh Badan itu ada dua pengujian nantinya, yaitu pengujian formal dan pengujian material. Pengujian formal itu harus ada daftar nominatif dan syarat administrasi jika dibutuhkan. Daftar nominatif penting, Pak. Jika kemudian bisa dibebankan sekaligus
ya, bisa dibebankan sekaligus, bisa juga dibebankan tidak sekaligus, ya. Kemudian ada syarat material yang tidak bisa dihindarkan juga. Jika 3M ya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, ya. Kalau ini bedakan dengan PPN ya. Kalau PPN kredit pajak itu kan berhubungan dengan proses produksinya untuk menghasilkan PK-nya. Kalau ada PK-nya, PM-nya boleh. Kalau PM yang kita beli tidak menghasilkan PK, tidak boleh dikreditkan. Ya. Kalau biaya beda. Kadang teman-teman terbalik-balik di situ. Jadi biaya selain bebankan sekaligus boleh dibebankan tidak sekaligus dengan sistem alokasi, entah dengan penyusutan ataupun dengan amortisasi. Oke, pengeluaran beberapa harus didukung bukti dengan daftar nominatif. Tentunya ada beberapa yang diperlukan daftar nominatif, ya. Kenapa? Karena kadang pemeriksaan itu adalah mendapatkan bukti yang kompeten, ya. Bukti yang cukup dan kompeten. Nah, salah satu alat bukti sekarang terkait beberapa biaya itu adalah daftar nominatif. Jadi kalau Anda nggak punya daftar nominatif, tentunya susah pemeriksa eh, mengidentifikasi biaya tersebut. Atas biaya entertain, biaya promosi, natura, biaya bunga, dan piutang yang tak tagih perlu dibuatkan daftar nominatifnya. Ada beberapa yang ada formatnya, ada yang tidak. Biaya entertain, biaya promosi, dan biaya bunga ada formatnya. Sedangkan biaya natura dan piutang yang tak dapat ditagih tidak ada formatnya, tapi ada aturan bakunya. Pahami saja teman-teman bahwa biaya entertain, biaya promosi itu, daftar nominatifnya itu, kenapa sih kayak kesannya dipersulit? Itu sebetulnya pemahaman bersama kita adalah itu untuk memberi apa keseragaman bahwa kantor pajak tuh mintanya begini loh. Kalau saya mengentertain orang harus ada tanggalnya, jelas nama penerimanya siapa, alamatnya di mana, pelaksanaan entertainnya tadi makan siang misalnya, jenisnya apa, jumlah relasi usaha. Nah, namanya siapa yang datang? PT ini namanya siapa, posisi dan nama perusahaannya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membantu rekan-rekan biar dalam membuat daftar entertain itu jelas. Ini hanya sebagai panduan. Jadi ibaratnya ini adalah listnya saja, mempermudah saja. Sekarang masalahnya ada beberapa adalah meminta terutama biaya promosi ya, meminta NPWP. Itu yang ada beberapa yang tidak berkenan NPWP-nya, nah itu yang repot. Itu di beberapa perusahaan. Mau nggak mau pemeriksa akan koreksi gitu karena sandaran hukumnya ada PMK-nya jelas gitu. Oke, saya lanjut. Ini biaya bersama terkait joint cost tadi. Biaya bersama itu jelas wajib pajak harus menyediakan pembukuan secara terpisah dalam hal. Nah, di kemarin itu sama seperti di PMK 213 atau PMK 172 terkait transfer pricing, bahwa jika perusahaan mempunyai karakter lebih dari satu, misalnya dia manufaktur, dia juga trading, dia juga manufaktur, dia juga distributor, wajib menyediakan pembukuan terpisah. Nah, ternyata sejak tahun 2010 sudah ada kewajiban itu rekan-rekan, bahwa harus dipisahkan, adanya pemisahan. Memiliki usaha yang menghasilkan penghasilan final dan final wajib dipisah. Menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak harus dipisah. Mendapatkan atau tidak mendapat fasilitas perpajakan harus dipisah juga rekan-rekan. Ya, jadi misalnya ada orang pengusaha dan dia memanfaatkan PP 23 tapi dia ternyata pegawai perusahaan, karyawan perusahaan, tentunya harus dipisahkan. Dia selaku pengusaha misalkan jualan pecel lele lah misalnya. Itu kan kena PP 23. Pisahkan omsetnya yang mana. Jadi penghasilannya, oh penghasilan dari pegawai negeri atau pekaryawan, oh ini yang dari jualan pecel lele. Nah itu. Sehingga nanti pada waktu diperiksa kantor pajak, jelas. Loh, kok penghasilanmu banyak? Oh ya apa, yang ini dari pecel lele dan sudah kena final.
PP 23. Yang ini dari eh, pegawai negeri atau pegawai swasta ada 17 21 A1 A2 aja itu. Teman-teman wajib bisa itu. Jadi wajib dipisahkan. Begitu juga badan ya, pembukuannya terpisah. Jadi kalau misalnya ada kontraktor, ada Vidal, nah itu ternyata ada juga punya usaha lain, misalkan menyewakan eh, gudangnya atau bangunannya, ternyata ada juga menjual juga spare part, lah itu kan bukan Vidal. Ya misalkan ada ternyata juga jualan semen, batu bata, nah, itu kan bukan Vidal. Nah, itu ternyata harus pembukuan terpisah. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba pemeriksa pajak meminta pembukuan terpisah. Kalau nggak bisa, tentunya akan dilakukan joint cost. Gitu. Oke, lanjut. Proses rekonsiliasi fiskal. Proses rekonsiliasi fiskal, Mas Adit masih bergabung? Mas Adit lagi ke belakang ya. Oke, rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal itu apaan sih? Seperti yang saya bilang tadi, rekonsiliasi fiskal adalah bagaimana membawa laporan keuangan komersil menjadi SPT PPh Badan. Jembatan penghubung dari laporan keuangan komersil akuntansi biasa menjadi akuntansi pajak. Kurang lebih begitu. Ya, proses mencocokkan perbedaan dalam laporan keuangan komersil yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi. Dengan cara apa? Dengan laporan keuangan disusun berdasarkan ketentuan perpajakan, hasilnya menjadi dasar penyusunan SPT PPh Badan. Ya, teman-teman nanti harus melihat di situ. Poin-poin penting dalam rekonsiliasi fiskal, teman-teman harus lihat biaya yang deductible apa. Biaya yang tidak dapat dibebankan ada deductible apa. Perhatikan penyusunan dan amortisasi, apalagi keluar ketentuan baru ya, PMK 72 2023 kan, itu. Perhatikan kompensasi rugi, ya. Dan ternyata misalkan di tahun berjalan Anda melakukan jual beli aset, apalagi misalkan ke grup, nggak ke grup juga bisa, lihat penilaian persediaannya, ya, pasal 10. Terus hal-hal yang lain diatur sendiri. Hal-hal diatur tersendiri diantaranya adalah terkait biaya bunga. Terkait biaya bunga, Anda harus perhatikan adanya DER dulu, 4:1. Kemudian terkait bunga tadi, boleh dibebankan apa enggak, nah, itu ada aturannya. Apalagi ke grup. Ya. Kemudian entertain, perhatikan adanya daftar nominatif. Kemudian pembentukan cadangan, nah itu juga ada aturan tersendiri di PMK 81 dan diubah terakhir dengan PMK 219. Kemudian pemberian natura, nah ini isu baru di PMK 66. Sumbangan, sumbangan apa yang boleh, yang nggak boleh. Ya, zakat pun boleh menjadi pengurang pajak, tetapi ada yang boleh, ada yang tidak boleh diatur tersendiri. Kemudian yang sering terjadi dengan dunia digital sekarang itu terkait software. Itu diatur tersendiri. Ini adalah poin-poin penting yang biasa terjadi di perusahaan. Rata-rata ini. Ini alur rekonsiliasi fiskal, teman-teman. Bagaimana laporan keuangan menjadi laporan keuangan fiskal. Itulah di tengah-tengahnya ada rekonsiliasi fiskal. Ya, ya. Bagaimana membawa dari laporan keuangan dilakukan rekonsiliasi fiskal menjadi laporan keuangan fiskal sehingga menjadi SPT nantinya. Kalau laporan keuangan biasa, tentunya kita harus bersandar di PSAK. Ya, Anda jujur harus merasa beruntung. Kadang, based on pengalaman saya, beberapa pemeriksa pajak, beberapa pegawai pajak itu kadang kalau melihat laporan keuangan langsung langsung ke balance sheet income statement. Padahal catatan-catatan penerapan PSAK itu kadang perlu dilihat dan disitulah poin-poin kuncinya.
Pemeriksa pajak kadang tidak melihat hal itu, teman-teman. Ini pengalaman saya sendiri. Jarang teman pemeriksa pajak ke situ tahu-tahu langsung angka, 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 angka. Begitu nanya, ada jawab lupa, itu kan sudah diatur di PSAK ini ada di laporan keuangan ini. Lah, akhirnya malu sendiri bisa, akhirnya malu koreksi nggak di drop malu, lebih malu di situ. Jadi teman-teman pastikan auditor yang tepat ya, gitu. Oke, lanjut. Penghasilan atas, sorry, rekonsiliasi fiskal atas penghasilan. Seperti yang disampaikan di depan tadi, bedakan mana objek, bedakan mana yang kena final, bedakan yang bukan objek, dan bedakan dibagi objek PPh pasal 4 ayat 1 huruf K ya. Tuh, tambahan modal atau apa. Jadi teman-teman, Anda harus bisa memisahkan penghasilan-penghasilan tadi. Oh, ini penghasilan yang kena pasal 4 ayat 1 nih. Oh, ini bukan objek nih. Oh, ini kena final nih. Oh, ini dikecualikan sebagai objek PPh pasal 4 ayat 1 nih. Ya. Jika penghasilan-penghasilan itu objek, lihat sesuai undang-undang apa enggak. Kalau enggak sesuai undang-undang, misalnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, lakukan koreksi fiskal. Ya, lakukan koreksi fiskal. Kalau terlalu tinggi penghasilannya, tentunya akan dikoreksi fiskal negatif. Tapi kadang penghasilan kita melaporkannya terlalu rendah, menjadi koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif itu artinya menambah jumlah pajak terutang. Atau cara gampangnya, koreksi fiskal positif itu nambahin laba yang kena pajak. Koreksi negatif, koreksi yang menghasilkan mengurang laba kena pajak. Di situ teman-teman. Ya. Kemudian yang objek PPh final atas penghasilan tadi keluarkan jadi koreksi negatif. Begitu juga yang bukan objek, keluarkan juga. Karena itu bukan penghasilan yang perlu dikenain PPh tarif umum 117. Itu. Biaya, kadang menyebut kos, kadang menyebut expense, tergantung teman-teman penerjemahannya, di perusahaannya, di pencatatannya. Biaya atau beban, ada yang dapat dibebankan, ada yang tidak dapat dibebankan, atau istilahnya dapat dikurangkan atau tidak dapat dikurangkan. Kalau tidak dapat dikurangkan, itu ada di pasal 9. Tentunya Anda wajib mengkoreksi positif semua biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan. Kalau yang dapat dikurangkan, lihat sudah sesuai aturan apa tidak. Bunga boleh nggak dibebankan? Boleh, karena sudah ada aturannya di undang-undang. Tetapi kita lihat ternyata bunga pinjaman, oh pinjaman ke grup, ada aturannya. Aturannya pinjamannya 4:1. Oh, nggak 4:1, 6:1. Oh, berarti tidak boleh dibebankan semuanya. Ketinggian di biaya bunganya. Nah, dijadiin dividen misalnya. Itu teman-teman. Kemudian misalnya biaya eh, pembelian pembayaran telepon kantor misalnya. Aturannya undang-undang bagaimana? Oh, boleh bebankan karena itu sehubungan dengan 3M. Oke, tetapi aturan lebih lanjut bagaimana? Oh, kalau telepon seluler 50%. Berarti Anda wajib koreksi fiskal 50%. Gitu, teman-teman. Karena dianggap kebanyakan. Itu. Oke, ini adalah isu-isu baru terkait Natura. Ya, saya hanya sedikit aja karena pada waktu Natura PMK 66 kemarin keluar PIK itu kan industri trainingnya, webinar, seminar udah banyak ya teman-teman di JP juga menyelenggarakan ya. Biaya Natura atau benefit income adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang ya, selain uang dalam bentuk barang selain uang.
Sedangkan kenikmatan adalah imbalan dalam bentuk hak atau pemanfaatan suatu fasilitas atau pelayanan. Jadi ada natura, ada benefit in kind, ya. Natura, nerimanya barang selain uang. Kenikmatan, nerimanya dalam bentuk hak pemanfaatan suatu fasilitas atau pelayanan. Misalnya, diberikan mobil untuk dipakai ke kantor pulang pergi, disewakan atau diberikan mes apartemen misalnya, lah kayak gitu. Ya, ada beberapa ketentuan berdasarkan undang-undang terbaru ya, bahwa ketentuan bagi penerima natura itu bisa dibebankan, pemberi natura bisa, sorry, penerima natura bisa menjadi pajak, objek pajak, dan pemberinya boleh dibebankan. Ya, sepanjang biaya tadi sehubungan dengan mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan. Penerimanya natura tadi gimana? Ya, non deductible untuk jenis natura tertentu. Nah, yang perlu Anda pahami, jenis natura tertentu apa itu nanti. Kita negatif listnya apa. Jadi semuanya kena kecuali yang ini. Caranya gitu pemahamannya. Ya. Tetapi bagi perusahaan, kalau dikenain pajak, penerimanya dia deductible. Sepanjang syarat materialnya terpenuhi mendapatkan berarti memelihara penghasilan. Ini terkait natura, harus hati-hati. Isu pemeriksaan tahun ini kan natura. Kenapa? Karena nanti dari natura itu akan merembet ke orang pribadinya. Ya, Bapak Ibu ya. Karena biasanya penerima natura itu tarif PPh-nya sudah level tinggi, 30-35% rata-rata. Sehingga kalau ada perusahaan membebankan biaya mobil, biaya apartemen, dilihat loh, penerimanya siapa direkturnya? Direkturnya sudah dilaporkan penghasilan belum? Belum. Itu dapat. Jadi kadang dalam pemeriksaan badan berkembang ke pemeriksaan orang pribadinya. Ya, Bapak Ibu ya. Mulai sekarang harus mulai berhati-hati. Terkait penyusutan, berdasarkan Undang-Undang APP dan PMK 72 2023 tadi yang baru, wajib pajak diberikan kebebasan ya pilihan untuk membebankan biaya penyusutan bangunan permanen dan amortisasi barang tak berwujud yang masa manfaatnya lebih dari 20 tahun ya. Boleh. Caranya apa? Ada diatur di PMK 72 ya. Dengan memilih penyusutan sesuai masa manfaat yang sebenarnya sepanjang menyampaikan pemberitahuan. Jadi ternyata lu barangku udah kususutin sekian tahun tapi masih bagus. Kususutin lagi, ku tambah panjang. Lah, memberitahukan ke DJP. Syaratnya hanya pemberitahuan, tidak izin ya, tidak perlu mendapatkan izin. Jadi Anda asetnya dinilai lebih, akhirnya disusulkan lebih panjang lagi, 20 tahun manfaatnya. Awalnya tinggal sekian tahun dimanfaatkan jadi 20 tahun. Poin-poin penting PMK 72 itu penghitungan penyusutan, biaya perbaikan, biaya atas bidang usaha tertentu, hutan kebun ternak, penundaan kerugian asuransi, dan tata cara pemberitahuan masa manfaat lebih dari 20 tahun. Itu. Oke, Mas Adit udah join lagi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Mas Adit, silakan dilanjut ekualisasi dulu ya. Thank you. Baik, Bapak Ibu, izin sebentar. Saya coba share screen ya. Oke, silakan. Baik, Bapak Ibu semuanya, dalam memitigasi risiko ketika perusahaan Bapak Ibu akan dilakukan pemeriksaan, ini ada hal-hal yang pastinya perlu kita antisipasi gitu ya. Kita hanya bisa memitigasi risiko, tapi apa namanya tentu nggak bisa menghilangkan risiko ya.
otomatis salah satu yang perlu kita lakukan adalah kita ekualisasi PPh badan. Uh, Kalau saran pribadi saya, kalau memungkinkan ya Bapak Ibu, ini sebetulnya bisa dilakukan setiap bulan gitu ya. Jadi nggak terlalu apa ya complicated, nggak terlalu jelimet, nggak terlalu rumit gitu ya. Antara PPh badan dengan SPT PPN, biaya gaji dengan SPT PPh 21 dan lain sebagainya. Yang mungkin sebetulnya Bapak Ibu pasti udah familiar dengan ekualisasi PPh badan ini. Tapi biasanya memang yang biasa kami temui pastinya dilakukannya setiap tahun, otomatis per tahun gitu ya. Otomatis ketika misalnya kita diperiksa tahun 2019, 2020 misalnya gitu ya, itu agak cukup kelabakan, apalagi kalau misalnya ada yang accrual gitu ya. Accrual tuh ada yang dibebankan tahun ini 2024 misalnya, tapi pemotongannya di tahun 2025 misalnya. Itu yang effortnya cukup eh, apa namanya cukup besar gitu ya. Walaupun pastinya bisa Bapak Ibu jelaskan. Nah ini PPh badan di mana selisihnya itu bisa jadi karena ada bukan objek, ada penjualan tahun lalu, ini accrual gitu ya, atau time different. Kemudian ada selisih kurs gitu ya. Dan ini biasanya apa namanya hal-hal yang menyebabkan selisih pada ekualisasi. Kemudian ini ada 21 biasanya lebih banyak ke BPJS juga atau bisa jadi accrual gitu ya. Accrual tuh bonus di akhir tahun misalnya ya. PPh-nya tapi dipotong di Januari misalnya gitu ya. Ada yang beberapa saya temuin gitu. Kemudian ada 23 atau 26 4 ayat 2 dan pasal 15 ini biasanya juga adanya outsource gitu ya. Dan ada juga selisih kurs karena memang ada transaksi menggunakan selain IDR. Gitu ya. Kalau ini bisa juga bunga dividen royalti gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, itu hal-hal yang perlu Bapak Ibu apa ya eh, cukup di underline gitu ya, yang perlu Bapak Ibu lakukan juga untuk memitigasi bahwa eh, bisa jadi kemungkinan besar kita perusahaan kita dilakukan pemeriksaan gitu ya. Apalagi yang tadi di-spill oleh Pak Yazid ada double book gitu ya atau ada double audit report gitu ya. Itu amat sangat berbahaya dan kemungkinan besar juga akan dilakukan pemeriksaan. Gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan ketika melakukan pengisian SPT gitu ya. Di mana SPT ini yang pastinya Bapak Ibu kalau yang familiar ya sudah beberapa kali melakukan pengisian ataupun bagi Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman semuanya ataupun teman-teman mahasiswa yang mungkin baru terjun di dunia kerja ini ada apa namanya poin-poin atau terdiri dari SPT tahunan itu terdiri dari ada lampiran khusus, ada lampiran 1 sampai dengan 4 dan induk SPT. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Nah, biasanya Bapak Ibu semuanya kita melakukan pengisian itu dari belakang ya, Bapak Ibu ya. Seperti di transkrip kutipan elemen dari laporan keuangan ada ini banyak sekali. Yang perlu diperhatikan ketika perusahaan Bapak Ibu ada PSAK terkait dengan hubungan afiliasi, PSAK 7 ya, Pak Yazid ya. Koreksi kalau saya salah. Itu juga ada poin yang perlu diisi pada transkrip laporan elemen keuangan di bawah, Bapak Ibu. Kemudian ada daftar cabang jika ada daftar fasilitas modal jika ada. Ini pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Kalau Bapak Ibu ada transaksi afiliasi, ini jangan sampai tidak melakukan pengisian kalau ada transaksi hubungan istimewa. Karena bisa jadi salah satu indikator kalau Bapak Ibu dilakukan pemeriksaan, ini bisa jadi indikator
tidak good faith-an dari Bapak Ibu karena mungkin menyembunyikan atau ada kealpaan gitu. Kalau menyembunyikan secara sengaja ya otomatis eh, ada modus yang Bapak Ibu sembunyikan untuk tidak menyertakan transaksi hubungan istimewa. Kemudian ada modal, pemegang saham, kredit pajak ya, baik itu luar negeri maupun dalam negeri, ada kompensasi, ada penyusutan, ada lampiran 2 ini ada mapping ya. Ini nanti yang perlu juga Bapak Ibu fokuskan karena biasanya di lampiran 2 ini menjadi apa ya, acuan atau benchmark dari teman-teman AR untuk merekonsiliasi dengan SPT withholding Bapak Ibu gitu ya. SPT bulanan Bapak Ibu. Nah, ini lampiran untuk BP UMKM gitu ya. Kemudian bagi Bapak Ibu juga melakukan realisasi investasi dan repatriasi jika ada PPS gitu ya. Ini ada laporan tersendiri ya. Jika nggak muncul, Bapak Ibu perlu masuk di kolom option gitu ya. Nanti dilakukan checklist gitu ya. Nah, berikutnya ini ada eh, kredit pajak gitu ya, yang mana telah dipotong atau dibungut pihak ketiga gitu. Nah, ini media penyampaian SPT bagi Bapak Ibu. Untuk sebelumnya ini bisa menggunakan e-filing, tapi untuk sekarang ini atau sudah satu atau dua periode kemarin itu sudah melakukan eh, penyampaian SPT dengan e-form gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal download dan pengisiannya tidak perlu online gitu ya. Tapi nanti kalau pada saat melakukan pelaporan, Bapak Ibu melakukan apa namanya dengan online gitu ya. Baik, berikutnya ada tahapan alur pelaporan gitu ya bagi Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu perlu login gitu ya. Login, kemudian pilih SPT, isi formulir. Ini nanti akan kita sampaikan ini secara gambaran umum aja ya Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa juga yang tanya kemarin, Evin belum dapat Pak. Ya, itu silakan Bapak Ibu datang ke kantor pajak di mana Bapak Ibu terdaftar gitu ya. Kemudian minta kode verifikasi, kirim formulir SPT dan tanda terima SPT disampaikan. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu tidak terlalu perhatikan gitu ya. Di mana kalau saran kami gitu ya, ketika melakukan pelaporan ini menggunakan incognito aja Bapak Ibu, karena dengan ini itu password tidak apa ya, tidak tersave gitu ya. Jadi ketika laptop Bapak Ibu nantinya misalnya hilang ataupun eh, eh, dipakai oleh tim Bapak Ibu yang lain, otomatis tidak akan tersave secara otomatis gitu ya. Kemudian ini bentuk e-form nanti Bapak Ibu download. Ini uh, menu buat SPT, Bapak Ibu perlu klik, kemudian pilih tahunnya, ini otomatis 2023 ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian status SPT-nya pastinya normal karena belum melakukan pelaporan. Kemudian pengiriman tokennya bisa apa namanya melalui email atau HP gitu ya. Kemudian kirim permintaan, sukses, lanjut bagi Bapak Ibu, unduh bagi Bapak Ibu yang belum mendownload Adobe Acrobat. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang belum mendownload, ini perlu melakukan download dulu ya, Bapak Ibu. Nggak bisa pakai Nitro ataupun lainnya, tapi dianjurkan oleh DJP dengan Adobe Acrobat. Kemudian download. Nah, ini yang perlu juga dilakukan, ini yaitu mendisable Adobe Acrobat Update Text gitu. Ini bisa Bapak Ibu search di kolom biasanya bawah paling pojok ya atau bawah tengah, tinggal search text scheduler.
Kemudian ada Adobe Acrobat Update. Nah, ini Bapak Ibu klik kanan dan disable gitu ya. Ini fungsinya biar ketika Bapak Ibu sedang melakukan pengisian atau mengisi SPT e-form melalui e-form tidak secara otomatis melakukan update gitu ya. Ataupun cara kedua, ini Bapak Ibu bisa mengklik Windows plus R atau run gitu ya. Kemudian ketik services.msc gitu. Kemudian ketika service.msc keluar, kemudian klik service dan Acrobat update service-nya di disable juga. Nah, setelah itu masuk ke folder uh, yang sudah kita download. Jadi tadi ya, setelah kita download, Bapak Ibu jangan langsung membuka, tapi Bapak Ibu harus melakukan disable update dulu ya. Nah, ini daftar penyusutan. Ini Bapak Ibu bisa input satu-satu kalau perusahaan Bapak Ibu asetnya cukup sedikit. Mungkin berkisar 5 atau 10 gitu ya, atau 20. Tapi kalau misalnya sampai ratusan, ribuan, ya berarti perlu impor data gitu ya. Nah, ini isi daftar pengisian. Nah, lanjut di lampiran 6 gitu ya. Ada penyertaan modal jika ada pada perusahaan aplikasi. Kalau misalnya nggak ada, tinggal Bapak Ibu abaikan, dikosongkan aja. Nah, ini kalau ada utang dari pemegang saham, dari shareholder Bapak Ibu atau perusahaan afiliasi, ini sudah ada bunganya juga nih, berapa rate-nya gitu, yang nantinya kalau tidak menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, otomatis akan dilakukan pengujian ulang, akan di-challenge oleh teman-teman di kantor. Kemudian ada daftar piutang. Kita melakukan memberikan pinjaman ya, memberikan pinjaman kepada afiliasi kita. Ini lanjut ke SPT tahunan pajak penghasilan PPh Badan untuk pemegang saham kita siapa, mungkin orang pribadi maupun badan juga gitu ya. Ini daftar susunan pengurus, BOC-nya siapa, BOD-nya siapa. Nah, ini untuk penghasilan final Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan transaksi final gitu ya, ini tinggal Bapak Ibu input di lampiran 4 gitu ya. Kemudian ini yang tidak termasuk objek pajak. Jadi perlu dicantumkan juga walaupun bukan termasuk objek pajak gitu ya. Lanjut terkait dengan kredit pajak dalam negeri. Ini Bapak Ibu bisa input secara manual satu-satu, atau kalau begitu banyak bisa puluhan, ratusan, atau mungkin bahkan ribuan, ya Bapak Ibu kami sarankan untuk melakukan impor gitu ya. Lanjut, nah ini yang perlu Bapak Ibu wanti-wanti, yaitu di lampiran 2 ya Bapak Ibu semuanya. Jadi lampiran lampiran 2 ini Bapak Ibu semuanya, ini menjadi salah satu trigger juga bagi tim KPP untuk melakukan rekonsiliasi. Contohnya di gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR, gitu. dan sebagainya. Ini bisa menjadi akan di-compare gitu ya, akan di-compare dengan SPT PPh 21 Bapak Ibu. Kemudian biaya sewa juga pastinya di-compare juga, ya. Kemudian biaya bunga juga akan di-compare, jasa juga akan di-compare, apakah dengan 23, apakah dengan 21 kalau OP misalnya gitu ya. Kemudian pemasaran dan promosi akan dicek misalnya terkait dengan daftar nominatifnya misalnya gitu ya. Dan biasanya juga yang cukup rumit
Ini HPP untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur gitu ya. Karena biasanya cukup complicated antara pembelian barang dan juga persediaan awal dan akhir. Nah, ini perlu diperhatikan persediaan awal dan akhirnya perlu disamakan dengan audit report ya, Bapak Ibu. Karena beberapa kali kami temui ketika dilakukan mapping gitu ya, pembeliannya sekian, pas dicek di audit reportnya pembelian awal dan akhirnya tidak sama dengan lampiran 2. Itu yang perlu Bapak Ibu jelaskan. Lanjut, uh, untuk lampiran 1 ya, ini diisi dengan peredaran usaha di kolom 1A, lanjut ke 1B ini sudah otomatis ya, 1B, C, D dari lampiran 2 tadi, Bapak Ibu. Kemudian ini penghasilan dari luar usaha, Bapak Ibu, kalau ternyata ada misalnya perusahaan Bapak Ibu menjual atau apa namanya perusahaan manufaktur, ternyata ada sisa bahan atau scrap gitu ya. Nah, itu scrapnya kan artinya bukan main bisnis Bapak Ibu. Nah, itu bisa dicantumkan di penghasilan dari luar usaha gitu ya. Lanjut ke dalam penyesuaian fiskal positif dan negatif. Ini perlu juga diperhatikan gitu ya. Nah, untuk ini tinggal Bapak Ibu checklist tidak diaudit ataupun diaudit gitu. Nah, ini Bapak Ibu mengisi terkait dengan tarif. Kemudian jika ada kredit pajak atau PPh ditanggung pemerintah, kemudian eh, eh, muncul PPh terutang Bapak Ibu yang perlu dilakukan pembayaran. Nah, ini terkait dengan cicilan PPh. Adit, suaranya hilang. Kepencet yang co-host kepencet unmute mungkin. Oh, coba di mute. Jadi unmute, sorry. Nah, oke. Oke, sudah Pak. Mohon maaf Bapak Ibu termute tadi. Baik, yang perlu diperhatikan adalah e-form tidak perlu tanda tangan ya Bapak Ibu semuanya ya. Tidak perlu tanda tangan, jadi Bapak Ibu berfokus aja pada pengisian dan diisi nama pengurus dan NPWP-nya. Nah, ini lampiran-lampirannya ya. Ini cukup banyak lampiran-lampiran yang perlu Bapak Ibu isi jika ada. Kalau jika tidak ada transaksinya maka diabaikan saja atau dikosongkan saja ya Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelum melakukan pelaporan ini ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu uh, upload gitu ya. Ini ada laporan keuangan, ini UMKM untuk bruto untuk PP 23, ada daftar nominatif sampai dengan lainnya kalau Bapak Ibu kirimkan gitu ya. Kemudian ini jika ada kurang bayar, maka Bapak Ibu memasukkan NTPN yang sudah dilakukan pembayaran, kemudian tambahkan agar bisa dilakukan pelaporan gitu ya. Kalau rugi ataupun nihil ini tidak akan Bapak Ibu tidak perlu melakukan pengisian karena tidak perlu melakukan pembayaran gitu ya. Kemudian masukkan kode verifikasi yang sudah dikirimkan di email Bapak Ibu, kemudian submit. Nah, ini ada daftar lampiran sesuai dengan Per 2 2019, walaupun sudah kurang lebih 5 tahun, tapi masih berlaku ya Bapak Ibu semuanya. Ini ada SSP, ada laporan keuangan, ada ikhtisar penentuan harga transfer, ada daftar nominatif gitu ya. Nah, ini batas waktu ya, ini bertepatan dengan cuti
hari raya Idul Fitri gitu ya. Jadi akan sangat apa ya, luar biasa nanti ya hektiknya gitu ya. Karena bersisa mungkin sekitar 2 minggu kurang gitu ya untuk melakukan pelaporan, atau kalau sudah dicicil dan sudah melakukan pelaporan itu lebih bagus gitu ya. Jadi liburan Bapak Ibu tenang gitu ya. Ini pemberitahuan perpanjangan SPT jika perusahaan Bapak Ibu ini uh, laporan keuangannya belum selesai gitu ya, atau audit reportnya belum selesai. Nah, Bapak Ibu tinggal menyampaikan permohonan penyampaian perpanjangan jangka waktu pelaporan SPT gitu ya. Ini penundaan ya. Kemudian, nah ini pemeriksaan SPT tahunan PPH Badan. Nah ini sekilas terkait dengan pemeriksaan bagi Bapak Ibu yang uh, kemungkinan besar akan melaporkan status lebih bayar gitu ya, ataupun bahkan rugi lebih bayar, ataupun uh, kurang bayar, ataupun untung, tapi karena kredit pajak dalam negeri dan luar negerinya banyak gitu ya, akhirnya kondisi statusnya adalah lebih bayar. Nah ini persiapannya pastinya melakukan due diligence. Ini yang perlu dilakukan. Nah ada due diligence yang dilakukan adalah tax review pastinya, prosedur pemeriksaan, persiapan data dan dokumen pastinya. Kemudian timeline pemeriksaan, kalau Bapak Ibu melaporkan April, otomatis kemungkinan besar di Agustus atau sampai Oktober akan menerima SP2. Nah, begitu bagi Bapak Ibu semuanya.